Kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini sebagaimana yang sudah disampaikan dan dibacakan, bahwasanya kajian kita masih di surah Al-Maidah. Kita awali dengan ayat yang ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rusulinal balaghul mubin. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Wahdaru, dan takutlah daripada berbagai macam bentuk kemaksiatan. Jadi ayat ini Allah mengajak kita untuk taat kepadanya. Taat kepada Allah artinya melaksanakan semua perintah Allah, tentu meninggalkan semua larangan Allah. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasulullah, sama juga melaksanakan semua perintah Rasul dan meninggalkan semua larangan Rasul. Wahdaru, dan berhati-hatilah akan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Jadi kenapa Allah mengatakan wahdarul ma'asi? Fa innaha tajurru ilal kufri. Karena kemaksiatan itu akan membawa kita kepada kekafiran. Jadi dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan yang kita lakukan, sedikit demi sedikit kita akan membawa kepada kekafiran. Maka Allah katakan wahdarul ma'asi, berhati-hatilah kamu dan takutlah kamu kepada berbagai macam bentuk kemaksiatan. Fa in tawallau, maka jika kamu berpaling, fa in tawallaitum, maka jika kamu berpaling daripada taat, artinya enggan untuk taat kepada Allah, enggan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'lamu, maka ketahui olehmu, sesungguhnya tugas Rasul kami hanya menyampaikan penjelasan yang jelas. Jadi apakah kita mau taat kepada Allah atau kita mau tidak taat kepada Allah, yang namun Rasul Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita. Annama ala rusulinal balaghul mubin. Nabi sudah selesai, Rasul sudah selesai tugas dengan kita. Apakah kita mau taat atau tidak, kembali kepada pribadi kita masing-masing hari ini. Jadi makanya Bapak Ibu muslimin yang dimuliakan Allah, kepada seluruh umat manusia semuanya Allah mengutuskan rasul-rasul. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, ya, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tugas daripada mereka semua adalah basyirra wa nadhira, untuk menyampaikan kabar takut dan kabar gembira. Apa itu? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat surga, orang-orang yang bermaksiat akan mendapat neraka. Ini inti Bapak Ibu tugas daripada rasul-rasul itu. Makanya Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa saja yang berpaling daripada mengingatku,
Artinya kita berpaling daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih suka dengan ketentuan-ketentuan manusia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya akan mendapat kehidupan yang sempit, Pak. Kehidupan yang pecih. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Nanti mereka dibangkitkan pada hari kiamat buta, Pak, hina. Jadi orang-orang yang berpaling dengan ketentuan Allah, di sini di dunia kita pecih hidup, hari kiamat hina dan buta. Qala, ia berkata, Rabbi, lima hasyartani a'ma. Ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku pada hari ini buta hina? Wa qad kuntu basira. Padahal aku ini adalah orang-orang yang bisa melihat. Orang-orang yang punya power dulu di dunia. Kenapa hari ini kami buta dan hina? Qala, Allah pun berfirman, atatka ayatuna fanasitaha wa kazalikal yauma tunsa. Sudah kudatangkan kepadamu akan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi kepadamu, kalau kita umat Muhammad, datang Al-Quran dan Nabi. Ya. Setelah Nabi para wafat, ada para sahabat, ada tabi'in, ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutakhirin. Bahkan sampai hari ini ada ulama-ulama yang muktabar. Fanasitaha, kamu persetan itu semua, kamu lupakan itu semua. Wa kazalikal yauma tunsa, maka pada hari ini Anda kami lupakan. Kalau di dunia kita cuekin Allah, kita lupakan Allah, nanti pada hari kiamat Allah akan mencuekin kita, muslimin sekalian. Wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati asyaddu wa baqa. Demikian pula pembalasan kepada orang-orang yang melampaui batas. Artinya melampaui ketentuan Allah yang berlaku dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh azab Allah sangat dahsyat. Azab akhirat nanti sangat dahsyat kepada orang-orang yang menghindari, yang berpaling daripada ketentuan Allah. Maka tadi apa katanya? Ta'allah kamu kepada Allah dan kepada Rasul, dan hindari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Kalaupun kamu berpaling, ingatlah tugas Rasul hanya menyampaikan kepada kalian. Maka nanti pada hari kiamat kita sangat-sangat mengharapkan bahwa Rasul mengakui kita sebagai umatnya. Ketika hari ini kita mengatakan Nabi Muhammad sebagai nabiku, Al-Quran sebagai imamku, apakah nanti pada hari kiamat Nabi mengakui kita sebagai umat ataupun tidak? Ini tergantung kepada kita hari ini. Bagaimana keseharian kita di dalam taatnya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya. Ini ayat ini Bapak Ibu sekalian ada kaitan dengan ayat 90. Apa 90? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar itu, apa itu khamar? Al-muskirul ladzi yukhamirul aqlu. Khamar sesuatu yang memabukkan, yang dapat menutupi akal. Itu khamar. Wal maisiru, dan judi. Kemudian wal ansabu, berkorban untuk berhala. Wal azlamu, dan mengundi nasib. Rijsun, itu perbuatan kotor. Min amali syaitan, dan itu daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhkanlah itu, yaitu arak dan judi.
La'allakum tuflihun, semoga kamu mendapat kemenangan. Rupanya kemenangan itu bukan kita main judi, Pak, bukan kita minum khamar. Karena orang yang main judi itu tidak pernah menang, Pak. Kenapa? Karena yang kalah penasaran, yang menang ketagihan. Tidak akan berhenti main judi. Tapi kemenangan di mana, Pak? La'allakum tuflihun, kemenangan ketika orang-orang menjauhi judi tersebut dan arak itu. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian, sebab-sebab turun ayat ini, ya, yaitu manakala turun ayat haram khamar dan maisir, haram khamar dan judi. Ketika itu Abu Bakar berkata, dan sebagian sahabat yang lain, Abu Bakar dan sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa bi ikhwanina alladziina matu wa qad syaribul khamra?" Bagaimana dengan saudara-saudara kami, di mana mereka yang mati dan mereka sudah minum khamar? Mereka banyak yang minum khamar. Hari ini mereka meninggal dan telah beriman. Bagaimana orang ini? Ketika Abu Bakar menanyakan ini, Nabi menjawab dengan sepotong firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di Al-Maidah 93? Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu iza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihati summa taqau wa amanu summa taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak berdosa di atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh pada apa yang mereka makan. Apa itu? Akalu minal khamri wal maisiri qabla tahrimi. Mereka biasa minum khamar dan biasa main judi sebelum haram. Jadi sebelum turun ayat ini mereka minum khamar dan orang-orang yang main judi tidak berdosa. Dengan catatan iza mattaqau, apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah daripada yang haram-haram itu. Yang tadinya mereka makan dan mereka minum, mereka main, semuanya tidak berdosa apabila mereka bertakwa. Wa amanu, dan mereka pun beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Kemudian wa amilus solihat, dan mereka beramal dengan segala amal-amal soleh. Ya salat, ya puasa, ya zakat, ya zikir, ya baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi mereka selalu melaksanakan segala amal-amal soleh. Summat taqau, kemudian mereka bertakwa. Wa amanu, dan beriman. Apa maknanya? Subutu ala taqwa wal iman. Mereka istiqomah di atas takwa dan iman. Summat taqau, kemudian mereka bertakwa lagi dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang muhsinin, yaitu kepada orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 kali, Pak. Ada 3 kali kata-kata ittaqu. Ada 3 kali dalam ayat ini. Jadi Allah berfirman ittaqu salasan. Bertakwalah 3 kali. Faqila, maka dikatakan al-awwalu mahmulun ala mubdal umur. Takwa yang pertama, Pak, dihamalkan di atas awal-awal umur. Mana awal-awal umur sini? Mula-mula mereka masuk Islam. Bahkan ketika mereka sudah masuk Islam, sebelum turun ayat ini, orang itu minum khamar, Pak. Karena orang Arab sangat suka minum khamar, minum tua. Jadi mabuk dia. Ya.
Jadi mana awal-awal umur, mula-mula turun ayat ini mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani ala wastihi, yang kedua di atas pertengahan umur. Di antara awalnya dan kematian. Wassalisu, yang ketiga ala akhirihi, di atas akhirnya umur. Artinya apa? Orang ini bertakwa dari mula masuk Islam, dari mula pengharaman haram sampai meninggal dunia tidak pernah mengulangi untuk minum khamar. Orang tersebut Bapak Ibu sekalian Allah bebaskan daripada dosa. Nunggu sekalian sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 94 ini adalah berkaitan dengan buruan. Ketika orang-orang berihram, apakah ihram karena haji ataupun ihram karena umrah? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan mencobamu dengan sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang yang berhaji berada di Hudaybiyah, ya, berada di Hudaybiyah, wahum muharramun, dan adalah mereka sedang berihram. Fakanatil wasu wat tairu taghsyahum fi rihalihim, maka adalah binatang-binatang liar, kemudian para burung-burung yang berterbangan di jalan-jalan mereka. Di waktu itu Allah kirim burung-burung yang banyak dan hewan-hewan liar di hadapan mereka. Dan kita sangat suka untuk menangkapnya. Ketika orang-orang yang sedang berihram di haji sangat suka menangkap burung-burung itu, Allah turunkan ayat ini. Hai orang-orang beriman, Allah akan mencobamu dengan sesuatu. Apa itu? Minas saidi, daripada binatang buruan. Tanaluhu aidikum, yang sangat mudah kamu capai binatang buruan itu oleh tanganmu dan oleh tombakmu. Ini ada binatang-binatang kecil sangat mudah kita tangkap, Pak. Dan binatang-binatang besar kita mesti tombak. Tapi sangat mudah kita dapat sangat banyak pada waktu itu. Kenapa Allah mencoba itu? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya dengan yang gaib. Artinya kita tidak melihat Allah, tapi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjauhi akan pemburuan-pemburuan itu. Famani atada ba'da zalika, maka siapa saja yang melampaui batas sesudah demikian, sesudah larangan, Bapak Ibu sekalian, falahu azabun alim, maka bagi mereka mendapat azab yang pedih. Jadi kalau kita tangkap binatang buruan ketika ihram umrah ataupun haji, apakah buruan besar ataupun buruan kecil yang mudah kita tangkap, kita akan mendapat azab yang pedih. Tidak cuma azab, Pak. Tidak cuma azab nanti pada hari akhirat, di dunia pun kita bermasalah. Apa kata Allah pada ayat berikutnya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurumun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bunuh akan buruan. Wa antum hurumun, kamu sedang berihram. Jadi ketika sedang berihram, baik ihram dengan haji ataupun umrah, jangan kita bunuh binatang-binatang buruan itu. Itu larangan, Pak. Larangan betul daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, dan siapa saja yang membunuh ia akan binatang buruan daripadamu, muta'ammidan karena sengaja, apa? Beda nggak sengaja? Sengaja kita bunuh merpati.
sengaja kita bunuh burung onta ataupun apa, fajazauhu, maka pembalasannya ataupun dendanya misla ma qatala minan ni'ami, yaitu sama seperti binatang-binatang yang sudah kita bunuh. Sama, Pak. Jadi kalau kita bunuh onta, bayar onta satu. Kita bunuh kambing, bayar kambing satu. Kalau kita bunuh biri kibas, bayar biri kibas satu. Satu merpati, merpati kita bayar. Nah, jadi hadnya adalah mislu ma qatala minan ni'ami, apa yang sudah kita bunuh daripada binatang itu. Yahkumu bihi zawa adlan minkum, yang memutuskan dengannya oleh dua orang yang adil daripadamu. Jadi ada dua orang laki-laki yang adil memutuskan perkaramu. Apa salah kamu tadi? Oh, salah saya memukul seekor merpati, bayar seekor merpati. Salah saya membunuh seekor biri-biri, bayar seekor biri-biri. Itu mesti keputusan dua orang yang adil. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, dulu waqat hukima Ibnu Abbas, dan telah memutuskan perkara pembunuhan sedang ihram dulu di Hudaybiyah oleh Ibnu Abbas dan oleh Umar dan oleh Ali radhiyallahu anhum fi ni'amati, pada burung onta, dengan onta apa. Ya, jadi dulu ada orang yang membunuh burung onta. Dendanya apa? Onta satu, Pak. Hati. Ya, had. Kemudian hukum oleh Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah pada lembu liar dan himar, keledai, dengan satu ekor lembu. Ya. Kemudian telah memutuskan oleh Umar dan Ibnu Auf fi dhabi, dengan seekor kambing, dan seterusnya. Hadian sebagai had balighal Ka'bah, yang kita bawa ke Ka'bah. Artinya tidak boleh kita menyembelih di mana kita suka. Ya, kita sembelih di sana, kita bawa ke Ka'bah, kemudian kita berikan kepada fakir miskin yang ada di sana. Lepas sekalian. Atau, ini ada atau nih. Artinya takhayul. Boleh langsung bayar apa yang kita bunuh, boleh yang lain. Atau atas kita kena kafarah. Apa itu? Memberi makanan kepada orang miskin. Ya, orang miskin daripada kebiasaan makanan negerinya. Ya, makanan balat. Nah, beri makanan kepada orang miskin. Dina tapi, Pak, mesti tapoh kebiri tapoh kibah tapoh. Tapoh kibah seharga gaji 5 juta, ya kan? 3 juta katakanlah. 5 juta minta belau beruh di 6 demam. 5 juta. 20 bosa. 20 bosa, 20 bosa nyan padit mau padi are 20 bosa. Bosa si kurung are. Kali 20. Si kurung si ribe 80 hari. Ya, si ribe 80 hari. Tak bagi 2, sama dengan ribe 60 hari. Payah bimut ribe 60 hari. Ya, ribe 60 mut. Ya, kamu kan? Jadi payah tablo beruh seharga puyang tapoh. Mesti tapoh unta tapoh. Lepoh unta. Dina tablo beruh. Sebanyak beruhnya tak bagi kepada fakir miskin. Tapoh merpati sapoh. 2 hari beruh. 2 hari beruh. Jadi sama dengan apa? Kita beli beras sebanyak harga apa yang kita bunuh tadi, Bapak Ibu sekalian. Au adalu, atau berpaling misal demikian makanan kepada puasa. Ya sumuhu, berpuasa iakannya daripada tiap-tiap 1 mut 1 hari. Nah, jadi bunuh katakanlah menunggu. Mengapa kamu faham ju? Tapoh merpati tapoh, mengapa-apa?
Tapoh merpati tapoh, pada you merpati. Katakanlah you mati you menjih 50 ribu. 50 ribu. Atau 100 ribu. Pas tapoh sak ber. Tapoh sak berenyan, si kurang ada. Mereka kali ke mod 18 mod. 18 mod. 18 modnya sama dengan terpaksa 18 huruf. Jadi tengku moyo yung merpatinya terpaksa ber. Payah tak puasa tanya aku 18 huruf. Menyo tapok sabuh merpati. Yang denda ihram. Denda pakaian ihram no. Ya. Jadi setelah jongkat ihram terjadi Kena denda ya. Nah, tapi kalau talon ale. Wa idza halaltum fastadu. Apabila anda sudah tahlul, maka memburulah sesukamu. Silakan. Ya. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Liyaduka wabala amrihi. Supaya merasakan akibat daripada perbuatannya. Ya. Merasakan akibat daripada perbuatannya itu apa? Kita membunuh binatang buruan sedang ihram, apakah di umrah ataupun di haji. Afallahu amma salafa. Allah memaafkan daripada orang-orang sebelumnya. Jadi mereka yang membunuh sebelum tahrim. Jadi sebelum turun ayat ini ada orang-orang yang membunuh hewan menangkap, tidak masalah Pak. Jadi yang kena kita yang sudah turun ayat ini. Wa man ada fayantaqimullahu minhu wallahu azizun dzuntiqam. Adapun orang-orang yang kembali, artinya setelah turun ayat ini kita lagi menangkap buruan. Ya, kita menangkap binatang-binatang itu. Maka Allah akan mengazabkan daripadanya. Allah sangat keras azabnya nanti pada hari kiamat kepada orang-orang yang bermaksiat dengan sebab menangkap binatang buruan itu ketika sedang berihram, apakah umrah ataupun haji. Namun ketika sudah tahlul, semuanya sudah dihalalkan. Wa idza halaltum fastadu, silakan memburu. Ya, terima kasih. Silakan. Tunggunya Dinudit kedengar. di dua masa dua tanya lagi tanya semaya hari ini kamu yang ikutnya dia menit lagi bini ilmu ikut yang yuk nah. Kedua masalah masalah itu di Gunung Bandungnya kan gua tahu ya semayang jenazah hanyut dia berkali-kali kayaknya ini gimana? Tidak dianjurkan. Jadi sholat jenazah hanya satu kali, tidak dua kali, tidak sunat dua kali. Sembahyang maghrib, sembahyang maghrib, sunat maghrib. Pu semua jenazah, sunat jenazah, hanang. Kan menyolih hidih segala kena ya nanti hidih dari imam ulang dentai. Menyedang imam hidih kena gelam dentai, pu melinggai, pu gelam melinggai kan. Bahkan gelam suci pi, kamunan. Jadi dari imam hidih enggak lam samar-samar. Tapi ketika dia sudah disucikan, itu hanya satu kali Pak, tidak ada dua kali. Anak tepu pi, anak pala pi. Kak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang boleh kembali kepada ayat sebelumnya yang Allah menghalalkan khamar, judi dan seterusnya, menghalalkan bawahnya. Asal yang penting takwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Kemudian setelahnya tak halalkan. Jadi iban perkataan Allah kepada Nabi,
pada saat dihalalkannya, ia bagi stop, lanjut li minum khamar. Ya, jadi ini betul-betul pemahamannya dulu. Ya. Yang benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku. Jadi bukan yang pertama dihalalkan. Jadi ini ingat, yang penting untuk sampaikan. Dasar hukum Islam adalah boleh. Saya ulangi, dasar hukum Islam adalah semua boleh. Boleh nikah tu 8 boh, boleh. Boleh minum arak, boleh main judi, boleh makan babi, boleh makan anjing, semuanya boleh. Kecuali apa yang diharamkan. Dokter ayat Bunopun kepegah boleh menikah tapi 18 boh. Jud silakan. Ayat Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'u yagi boh. Lebih hanjir. Asal-asal hukum arak judi boleh. Silakan, boleh. Tapi kan pahala katanya hukum dasar boleh. Ketika turun ayat ini, innamal khamru wal maisiru fajtanibuhu, nyan baru haram, tidak boleh lagi. Nah, jadi dulu orang-orang silakan minum khamar. Turun ayat ini baru dilarang. Jadi maka kena Abu Bakar Nabi Rasulullah pakiban ngen kamu yang sampai minum araknya nyomate jinau. Nah, ke Nabi hana dosa urunyan. Apabila kita bertakwa dan beramal soleh, hana dosa le ya tanya. Diman pakiban cara Nabi pun kiban cara Nabi bagi pegah apa urunyan. Jadi le para sahabat ya Rasulullah, saya tidak mampu menahan untuk tidak minum khamar. Silakan kata Nabi, silakan. Minum saja. Awaknya pigalak semayang. Arak pigalak ijib, semayang piawai tinggal. Doa ke Nabi, la taqumus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekati solat apabila kamu sedang mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu baca. Oh, mana? Akhirnya hanali jiwara wayan. Ini cara Nabi. Yang kedua, ada juga pemuda waktu itu, ya Rasulullah, saya sangat suka untuk masuk Islam. Tapi saya tidak bisa meninggalkan zina. Saya sangat suka kepada perempuan. Silakan kata Nabi, silakan. Bagus tuh, silakan. Rumah senang pemudanya kan? Nabi gebi main perempuan, silakan, tak apa-apa. Wate perempuannya anak agamanya ini bedah, tak duit. Tanya, hai. Ikata na adik inang tu. Na adik dia inang ikata. Nah, ilong na lebo adik lu inang. Kulaga-laga ya Rasulullah. Pakiban menyodik katanya di mezina le urang lain. Mak be, yang bengeh Rasulullah. Bengeh tu. Makiban kata tam zina ngadik kau. Kata tu kosong ini. Kata nak tu. Kata nak kemun tu. Kata nak makcik tu. Kata nak mak tu. Pakiban menyomak kata, menyomak cik kata, menyokak kata, menyomak adik kata, menyoponakan kata ni zina di orang lain. Oh baik Rasulullah, halam teh menung yang. Macam kata tam zina ngadik kau, ngan makcik kau, ngan mak kau pakiban. Oh benar nah. Oh halil dong nyuna. Kai piu. Nyan politik Nabi, politik Rasulullah. Ya. Jadi Nabi hana langsung gekam. Oh baik, menyokata hana ada piu zina, jangan lupa hana mana Nabi silakan begini aja. Tapi Nabi minta cara lain sehingga anak muda itu berhenti daripada berzina. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini wajib review tentang taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ya. Taat seluruhnya. Tapi
tanya ini mampu sebetulnya. Taan mampu, taan bak kebajikan mampu seluruh. Taan bak dengan maksiat yang mampu seluruh. Unan sempurna Islam. Ya. Yang pertama. Ya. Yang kedua, sudah sembahyang maktubah. Nah, beberapa hal yang mengikat sembahyang maktubah lagi doa di sembahyang maktubah. Adanya baca ayat kursi di sembahyang maktubah. Mesir diberi di salim sembahyang dan kalam dengan kalam biasa, kalam manusia. Puasa dan doanya macam mengikat dengan sembahyang maktubah. Makasih. Yang pertama, hana mampu taat mandum kepada Allah dan kepada Rasul. Cik memang hana mampu. Yang mampu mendang yu taat. Maka kepada Allah Ta'ala dalam akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hana gepu berat saboh-saboh jiwa kecuali pu yang mampu dikerja oleh jiwanya. Wajib haji. Hana mampu je wajib dia. Hana wajib dia. Hana mampu. Kemudian wajib zakat. Hana harta dia dah mau zakat. Hana wajib mau zakat. Semayang gayuda. Hana mampu dadam je tak duk. Hana mampu duk je tak berbaring sampai lengati itu. Jadi tak pembutaannya ubi mampu. Ya hana mampu hang ubi paksa. Puasa tengku. Puasaan kalian. Nah ayat malah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tak ada orang-orang yang hana mampu berpuasa, dia hanya membayar fidyah kepada fakir miskin 1 hari 1 mud. Orang musafir hana mampu puasa, boleh dan mengqadha puasanya. Orang hamil, orang menyusui, boleh tidak berpuasa, hanya mengqadha nantinya. Yang hana mampu rat naik buku. Jadi nyan menyo amar. Menyo larangan bagaimana? Ya, menyo larangan nengku hana sudah istita'ah. Jadi maka tanya hai tengku pat beda amaran dengan larangan. Beda jih menyo amaran tak lakukan ube mampu, ya hana mampu hana payah bubut. Lagi haji lagi penuh. Tapi menyo larangan mutlak payah tinggalkan. Ilung ya Rasulullah long tinggalkan zina tapi menyo narkoba ada payah tinggal. Ilung menyo narkoba menyo zina tapi semangat aku tinggal. Sekarang semangat tapi bohong mutlak. Jadi menyo amaran tak kerjakan ubi mampu tuh, tapi menyo larangan mutlak kita mesti tinggalkan mampu ataupun tidak mampu. Nyo yang beda. Yang kedua, pakiban menuzikir semayang. Allah nupegah dalam surat An-Nisa deku ayat 102. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza atma'nantum faqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apabila kamu telah selesai melaksanakan solat, faragatum minha, kamu sudah selesai melaksanakan solat, fazkurullaha, maka berzikirlah kamu kepada Allah. Apa zikir? Bisa dengan tahmid, dengan tasbih, takun subhanallah. Bisa dengan tahmid, takun alhamdulillah. Bisa dengan takbir, takun Allahu Akbar. Bisa dengan tahlil, takun la ilaha illallah. Fazkurullaha. Jadi makanya tengku hanakun summa, tapi dengan fa. Fa-nya tarkib, takib, segera. Lu semayang langsung zikir. Hana lu semayang pil qodobak belum zikir. Hai fala zikirna. Yang zikir lu semayang hana zikir ale tengku. Fazkurullaha dengan fa. Ya.
Qiyama. Kiban tam zikir nengku. Qiyama sambil berdiri nengku. Menyam karat tidak ada berzikir je. Ya, karat nengku. Tidak aja aku berzikir. Qiyama. Wa qu'uda. Saya duduk. Tidak duduk video nengku berzikir. Wa ala junubikum. Dan boleh sambil berbaring. Rupanya ada orang salim tengok tak lemah tak. Julim. Jadi dia tak berzikir siraja, siradam, dia berzikir siradu, dia sirai. Yang jelas langsung kita berzikir. Faiza atma'nantum. Teman menyuaya benar nak kita macul ngajak ikut, itu tentang hanaman ya. Tentang hanaman nengrau. Namun faiza atma'nantum apabila kamu sudah aman. Ya lagi jino nunggu, si amankah? Nyan faqimus sholata, maka tunaikan solat. Artinya aduha kamu tunaikan dengan hak-haknya solat yang sebenarnya. Inna sholata, karena sembahyang itu adalah wajib atas orang yang beriman. Kita mawquta, wajib yang berwaktu. Maka tidak boleh kita takhirkan solat daripada waktu yang sudah ditentukan. Jadi inti tugas kalian, fazkurullaha. Lil sembahyang langsung berzikir. Kalam biasa naik berarti kita. Kiban? Kita tadi udah buka apa aja. Nah, berarti hana batu tetapi hanali geun orang segera berzikir. Hanali lagi tuntunan, tak pupuk lagi tanya. Karena tuntunan menongan fa, menyofa itu hana tak pupuk bile. Tidak ada apa-apa kecuali hanya berzikir. Kecuali nah halangan itu orang, nah halangan. Jadi fala zikir tetap nah. Tapi hana geun urang berzikir sembahyang. Kan? Maka benar faiza qadaytumus shalah fazkurullaha. Oh tunggu ilmu hai kuduk qiyamah sedadang. Hai kuda sedadu. Hai duk sedae. Yang jelas berzikir. Ya, lanjut. Karena waktu abi utuk. Kifarah zihar, pilihan puasa, kemudian kifarah sumpah, dihukum beri, tumur kepada itu belum pergi. Apabila yang disyaratkan fakir taat atau miskin taat, kemudian dalam penyaluran tak melepaskan terusnya menjampu atau mana yang fakir atau jauh taat. Nah, tidak gunanya. Ya. Nyan kadir sampaikan, sering disampaikan. Ya. Jadi apakah kafarah sumpah jumlah kampung kan? Apakah kafarah sumpah, kafarah zihar dan sebagainya ketika kembali kepada beras, nyan tetap tak berikan kepada fakir miskin, Pak. Kiban fakir miskin yang lagi zakat. Lagi yang dia terima zakat. Kiban keun fakir urang pelepeng tribe ganya gerumpot jurtu himong bleu. Kiban keun miskin urang pelepeng tribe gerumpot jurtu himong bleu. Kiban keun fakir urang pelepeng tribe gerumpot 5 retu. Nyan keun fakir miskin. Jadi fakir yang terima kafarah, apakah kafarah sumpah atau kafarah zihar atau kafarah kital atau kafarah orang bersetubuh di siang hari bulan puasa, sama dengan fakir orang yang menerima fitrah. Otomatis fakir itu yang taat. Ya, tapi tahu orang taat bos sekalian. Jadi musuh hana demung urang ngati naik teh semayang dum. Oh, kagak semayang kakak ya. Urang gatin hang ngetem semayang. Oh, kagak semayang gaduh kaya ya Allah. Kibancaran tamita. Raja bapak daya. Tamita urang ngati yang diterima zakat yang diterima kafarah. Nah, jadi baik tanya nunggu tak tolak kafarah urang kaya nunggu. Gedanya urang ngampung nunggu. Tak ada jawaji kam dua ge. Tak tolak kafarah ge. Kafarah gedanya apa lor mohon tu. Nya ka kambu ya. Kambu ya. Nya rumco hagop nunggu sekalian. Oh ana harus tamita harus semayang. Tak ada badaya.
jauh perlu gede gede aja babati kenan aja nawadayah nu yang malim-malim tu. Yang tanya beda cok kabaranya anku. Kada dia hana fakir tu. Dan beda laki-laki bu fakir depan Tuhan, bu fakir tentu. Wadah hana fakir kagak hanai. Jadi bedanya mesti tokoh-tokoh tu, tulak-tulak beru. Kagak tanya sebenarnya hana fakir tu. Hana fakir haji tu cok anku. Kena bah kepada fukara, kepada urang fakir. Kemudian maka haji cok kepada urang yang hana fakir. Ya, oh kaya dah tulak akibat, tulak baru fakir, hanji tak beruno. Ya, teman sampaikan sampai menon nunggu sekalian. Urang polumo, wate tabuh kafarah semayang katakanlah. Nyan tak minta beruh mempadimboh tajuk urang Tuhan. Musuh nak undang lo, nunjuk ke long saboh mah cakap. Ilo hana kasih lo, hana fakir. Lo hana kaya gede, tapi hana fakir. Ilo haji terima, Nabi nyo kena kuisa tu. Tapi bedanya nunjuk ke abah saboh, nunjuk ke kecil saboh, nunjuk ke kuimung saboh, ke keptor saboh, cuk yang lain. Beje watak putu-putunya tengku. Itu hal kasih tu. Nyan long sampaikan kepada urang kampung yang buh kepada semayang urung cik tu, nyan ke urang Tuhan kampung juk lain, bejuknya. Gampang ya? Bayang sang tu. Oi kamu kah nak nampak bagi nak kita kamu tokoh-tokoh juk lain gurunya. Teman menyakurubun bagi ban, menyakurubun jeut. Menyakurubun dua macam ji. Kurubun na pukun sedekah, na hadiah. Menyaurun kepada orang fakir takkan sedekah, kurang kaya takkan hadiah. Beda macam orang ngasih di pulau habis baju, orang kaya hanya pulau. Mana? Jadi kurubun jeut bi kurang kaya. Tapi menyakufarah tidak boleh. Hanjut bi dah hanjut terima. Manua hanjut, bi hanjut rimang hanjut. Nya kerubun bi jut rimang bi jut. Ka pula. Kabe. Ya, demikianlah kajian pada malam ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.